Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbul izzati fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Tsumma amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sidang salat Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan izin untuk bisa melakukan salat Jumat secara berjamaah. Kita harus yakin ini adalah sebuah kesempatan yang Allah berikan bukan karena kekuatan, kehebatan kita, tapi karena Allah izinkan kita untuk bisa berada di tempat ini melakukan sholat Jumat secara berjamaah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu hal yang penting, sesuatu hal yang berharga, sesuatu hal yang bernilai pastinya akan menguras tenaga, pastinya membuat seseorang akan memikirkannya. Dan hal ini pernah terjadi pada seorang sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Beliau di suatu hari diam, bengong, kemudian lewatlah di hadapannya sahabat mulia lainnya yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jamaah, Umar lewat memberi salam kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Kemudian karena terlihat sedang memikirkan sesuatu, fokus dengan apa yang difikirkan, sehingga Utsman pun tidak menjawab salam yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka jamaah yang dimuliakan oleh Allah, Umar pun bercerita tentang apa yang beliau alami kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Maka Abu Bakar dan Umar mendatangi Utsman dan bertanya, kenapa Utsman tidak menjawab salam yang diucapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Enggak mungkin orang sekelas Utsman tidak menjawab salam, padahal hukum menjawab salam adalah wajib. Enggak mungkin orang sekelas Utsman
nggak tahu kalau hukum menjawab salam itu wajib. Pasti ada sesuatu yang besar. Pasti ada sesuatu yang membuat dia nggak sadar kalau Umar lewat, kalau Umar memberikan salam. Maka Abu Bakar dan Umar datang menemui Utsman dan bertanya, tadi Umar lewat di hadapan antum dan Umar kasih salam dan antum tidak menjawab. Jamaah, beginilah kondisi orang yang sedang fokus dengan apa yang difikirkan. Kita pun pernah mengalami masa-masa seperti ini. Cuman mungkin perbedaannya apa yang difikirkan. Anda nggak tahu kalau dia lewat. Anda nggak tahu kalau Umar lewat dan memberikan salam. Allahu Akbar. Ini fokus jemaah. Inilah fokus. Wallahi Anda nggak maksud untuk tidak menjawab salam. Anda nggak tahu kalau Umar itu lewat. Lihat apa kata Abu Bakar. Iya, Anda yakin antum sedang memikirkan sesuatu dan sesuatu itu besar. Apa yang antum sedang pikirin? Allahu Akbar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, siapa kita dibanding Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu? Silakan angkat kepala saudara-saudara sekalian. Siapa kita dibandingkan Utsman? Utsman namanya sudah tercatat di surga. Utsman sudah dipastikan di surga. Apa yang sedang Utsman bin Affan fikirkan jamaah? Utsman memikirkan bagaimana selamat ketemu Allah besok di hari kiamat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah hakikat orang cerdas. Itulah hakikat orang pintar. Itulah profesor sejati. Dia memikirkan bagaimana besok selamat ketemu Allah. Wallahi, kita bersaksi dengan nama Allah, karena Nabi Muhammad SAW telah mengeluarkan perkataan yang menggembirakan hatinya Utsman. Nabi telah mengatakan, Utsman fil jannah. Utsman nanti saat pulang kampung ke negeri akhirat dipastikan tempatnya di surga. Adapun kita hari ini, wallahi kita nggak tahu kemana tempat pulang kita. Harusnya jauh lebih layak dan pantas hari-hari kita pikirkan besok ketemu Allah. Apakah saya bisa jawab riba yang saya pakai? Apakah saya bisa jawab menipu orang yang saya lakukan? Bagaimana jawabnya besok? Kita yakin Utsman bukan pemakan riba. Kita yakin Utsman bukan pelaku zina. Kita yakin Utsman tidak telat salat berjamaah. Itu semua kita. Bagaimana kita menjawabnya besok di hadapan Sang Pencipta alam semesta ini? Allahu Akbar. Utsman dipastikan jamaah tempatnya Utsman fil jannah. Dan Utsman memikirkan besok bagaimana pertanyaan-pertanyaan Allah yang akan Allah tanyakan, dia bisa selamat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini tampak kelebihan sosok seorang Abu Bakar yang selalu unggul di hadapan seluruh para sahabat. Maka Abu Bakar berkata kepada Utsman, setelah Utsman mengatakan, saya belum sempat tanya sama Nabi dan Nabi keburu meninggal dunia, saya belum sempat tanya apa yang membuat kita selamat besok saat ketemu Allah tabaraka wa ta'ala. Jamaah, ini kelebihan Abu Bakar. Sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam an dzalik. Tenang, ana udah tanya sama Nabi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Itulah hati-hati para sahabat yang jasad mereka di muka bumi ini, tetapi ruh mereka telah sampai ke negeri akhirat. Ana sudah tanya sama Nabi. Nabi sudah menjelaskan kepada ana jelaskan pada antum. Apa kata Nabi kita Muhammad SAW? Sepertinya sederhana, tapi penuh dengan makna. Man qabila, siapa saja yang menerima kalimatul lati aradtuha ala ammi, siapa saja di antara manusia yang menerima, yang menjalankan konsekuensi dari kalimat yang saya pernah ajarkan kepada paman saya,
bukan hanya sekedar diucapkan di lisan, yaitu kalimat la ilaha illallah, kalimat syahadatain. Siapa saja di antara manusia yang mengucapkan kalimat ini, yang menerima kalimat ini, bukan hanya dengan lisan, tetapi dijalankan seluruh konsekuensi dari kalimat ini, sehingga kalimat ini berharga saat ketemu Allah nanti. Aqulu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu atamani akmalani alal mabu'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalimat la ilaha illallah yang sepertinya sederhana, yang hari ini dengan kondisi sehat kita bisa mengucapkannya dengan lancar, dengan fasih. Jamaah, coba dilihat, coba diingat-ingat, kalau pernah mentalkin seseorang yang akan meninggal dunia, atau pernah mendengar cerita orang yang mau meninggal dunia ditalkin, coba diingat-ingat jamaah, sulitnya orang yang belum berpisah dengan dunia ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Disitulah harga mahal kalimat la ilaha illallah. Hari ini kita mungkin gak kepikiran, karena sekarang dalam kondisi sehat, hatta dalam kondisi bercanda saja kita bisa bicara la ilaha illallah, tapi harga tinggi kalimat ini terletak di ujung usia kita. Sebagian kita mungkin pernah mentalkin, sebagian kita mungkin pernah melihat, sebagian kita pernah menyaksikan, sebagian kita pernah mendengar sulitnya orang mau meninggal mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wallahi jamaah, kalimat itu berharga di penghujung usia kita, karena siapapun yang mengucapkan kalimat ini dijamin tempat dan kedudukannya di surga. Oleh karena itu Allah tidak obral kalimat ini di penghujung usia manusia. Para ulama menjelaskan, akhir seseorang adalah warisan dari awal. Maka siapapun di antara kita jamaah yang ingin menutup usia kita masing-masing, yang berharap agar kalimat ini bisa kita ucapkan saat kita berpisah dengan dunia ini, saat kita keluar dari dunia ini, siapapun kita yang berharap untuk bisa mengucapkan kalimat ini di penghujung usia kita, maka pelajari kalimat ini dengan sebenar-benarnya. Tunaikan hak-hak kalimat ini, kemudian tinggalkan yang dilarang dengan kalimat ini. Semoga Allah anugerahkan kepada kita kalimat ini di penghujung usia kita. Ini perlu perjuangan, ini perlu usaha, karena kalimat ini kalimat yang sangat mahal, kalimat yang sangat berharga, harus kita perjuangkan jamaah. Berapa banyak orang telah meninggalkan dunia ini dan kita menjadi saksi tidak keluar dari dunia ini mengucapkan kalimat yang tinggi ini. Semoga Allah memberikan kita semua taufik dan hidayahnya untuk memanfaatkan waktu dan kesempatan yang Allah masih berikan kepada kita di muka bumi ini untuk mempelajari ketinggian kalimat ini sebenar-benarnya, sehingga kita bisa menjalankan kalimat ini dengan sebenar-benarnya.
sehingga Allah berkenan memberikan kita semua hadiah berupa kalimat yang besar ini di penghujung usia kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzubika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin wa amalin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawaffana 'alal Islam. Allahumma tawaffana 'alal Islam. Allahumma ja'alna minal muslihin. Allahumma ja'alna min ahlil jannah wa na'udzubika min ahlin nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana 'anil hamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.